saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Kaulah pengharapan kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah satu-satunya yang ada dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain Allah yang kami sembah selain Engkau, Yesus Tuhan. Pada saat kami takut, pada saat kami khawatir, pada saat kami bimbang, pada saat kami cemas, Tuhan Engkaulah pertolongan kami. Satu-satunya pertolongan kami. Karena itu pagi hari ini aku berdoa Tuhan, supaya Engkaulah Allah yang sumber damai sejahtera, memberikan penghiburan kepada kami. Untuk aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang sedang mengambil keputusan saat ini seperti keputusan yang besar buat mereka. Aku berdoa buat saudara, Bapak, Ibu yang menyaksikan program ini, bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu sehingga kau mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang bijaksana, keputusan dengan pemikiran yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pencerahan kepadamu. Engkau gak perlu khawatir, gak perlu cemas. Beberapa dari saudara mungkin berkata, apakah bisnisku, apakah usahaku masih bisa berlanjut? Dengan situasi keadaan yang kami hadapi saat ini. Dengar baik-baik, serahkanlah semua segala kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang tahu, Dia yang merancangkan hal-hal yang baik kepada saudara. Dan Alkitab berkata bahwa orang benar tertawa akan hari depannya. Saudara masuk dalam hitungan ini, bahwa saudara adalah akan tertawa akan hari depan saudara. Mungkin pada pagi hari ini, saudara sedang bertanya-tanya mengenai kehidupan ini. Saudara sedang mengambil keputusan apakah saya mengikuti Yesus atau tidak. Saudara, saya merasakan ada beberapa dari saudara yang sudah mendengar tentang Yesus dan saudara menyaksikan program ini. Saudara berkata, apakah aku harus mengambil keputusan? Apakah langkahku? Saya percaya pagi hari ini, firman Tuhan akan menguatkan saudara. Akan saudara tidak ragu membuat keputusan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Lepaskan kesembuhan, pemulihan. Dan aku berdoa saudara-saudaraku dapat mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang benar mengenai bisnisnya, mengenai usahanya. Keputusan untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keputusan untuk mengalami kelahiran baru pada pagi hari ini. Suatu mereka baru mendengarkan suaramu. Di dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat Tuhan ini. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan di Yohanes 14. Saya ingin baca buat saudara Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini konteks Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Dan perikopnya judulnya adalah Rumah Bapa. Ini merujuk kepada
surga. Dan saudara tahu bahwa tanah air kita, kebangsaan kita adalah di surga. Kita hanyalah orang asing dan pendatang dalam dunia ini. Dia menyiapkan tempat buat kita. Kita akan belajar bagaimana Tuhan menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, saudara. Amin, saudara. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Dia tahu murid-muridnya lagi dalam kegelisahan. Dia tahu kondisi saudara hari ini. Saudara mungkin gelisah. Saudara nggak tahu apa yang saudara gelisahkan. Tapi Yesus mengatakan, He knows you. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia mau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia berbicara mengenai surga. Surga dianalogikan sebagai rumah Bapa, saudara. Jadi saya mau mengatakan bahwa surga itu homi. Dan di rumah Bapa ini banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Yesus mau berkata bahwa dia kembali ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena tadi kembali bahwa kita hanya orang asing, kita hanya pendatang di dalam dunia ini. Saudara tidak perlu repot memikirkan mengenai surga. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita. Tujuan kita, tempat kita adalah di surga. Tapi bagaimana kita ke sana? Sebagian saudara berkata, bagaimana caranya saya mau ke sana? Sama halnya dengan para murid-muridnya. Mereka bertanya. Dan Yesus berkata, ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saudara, bukan usaha kita untuk datang ke surga. Tetapi Yesus berkata, aku akan membawa kamu ke surga. Luar biasa. Bukan usaha kita. Bukan aktivitas kita. Bukan kehidupan kerohanian kita yang membuat kita sampai ke surga. Tujuan kita sebenarnya adalah Yesus. Begitu saudara mendapatkan Yesus, saudara akan mendapatkan surga itu sendiri. Supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Artinya Yesus selalu mau bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus selalu mau bersama-sama dengan saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Sewaktu dia ke surga, dia mau saudara dan saya ada di surga. Dan dialah yang membuka jalan itu. Dialah the way itu sendiri. Saudara lihat ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kenapa saudara? Ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Biasa, Thomas masih manusia, saudara dan saya masih manusia. Sometimes ada ketidakpastian, ada keraguan-raguan. Makanya mereka gelisah. Makanya Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Bagaimana sampai ke sana? Yesus berkata, melalui dia, saudara. Melalui dia. Karena dikatakan di rumah Bapakku banyaklah tempat. Dan Yesus kembali ke surga. Dia mati, bangkit, naik ke surga. Dan dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan dia akan datang untuk membawa saudara dan saya kembali ke sana. Kenapa saya berbicara ini, saudara? Karena begitu banyak orang tidak punya kepastian. Dan saya merasa perlu share firman Tuhan ini. Karena kekristenan bukan agama. Kita tidak sedang mengejar surga. Saya beritahu kepada saudara-saudara menyaksikan program ini. Mungkin saudara pernah mendengar tentang Yesus. Dan saudara mulai melihat bagaimana dalam pemikiranmu bahwa engkau berbuat baik dan berbuat baik. Supaya engkau masuk ke surga. Dengan usahamu engkau berbuat baik. Tapi selalu gagal. Karena cita-cita keinginanmu ingin masuk surga. Tapi Alkitab berkata, sebagai murid-murid Yesus, dia mengatakan, dia yang membawa kita ke surga. Bukan kita mengejar surga.
Yesus akan membawa saudara ke surga. Ketika hidupmu bersatu dengan Yesus, maka dialah jalan itu. Dan dia akan kembali ke surga. Artinya, saudara pun berada di surga. Saudara, surga diciptakan buat saudara dan saya. Surga adalah indah, saudara. Neraka bukan buat saudara dan saya. Neraka diciptakan buat iblis, buat setan, dan para pengikut-pengikutnya. Jadi kalau saudara mau jadi pengikut Yesus, saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan, maka saudara bersama-sama dengan Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi waktu saudara mengikatkan dirimu dengan Yesus, saudara mengikatkan dirimu juga dengan Bapa. Maka di rumah Bapa adalah rumahmu juga. Jadi Yesus adalah yang pengantar akan membawa saudara ke rumahnya. Seperti apakah rumah surga itu? Homey. Amin, saudara. Saudara, tidak membosankan. Saudara, selama musim lockdown seperti ini, apakah saudara mengatakan, aku bosan di rumah? Tidak juga itu. Kenapa? Ada aktivitas, ada hubungan, ada relational antara istri, suami, anak-anak. Bukan hal yang monoton. Demikian pun mengenai surga itu sendiri. Ada homey di rumah Bapa. Amin. Siapa di sana? Ada Bapa kita di sana. Ada saudara-saudara kita di sana. Karena itu saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa surga bukanlah fantasi, bukanlah sekedar hayalan. Surga itu real, surga itu nyata, dan surga itu ada kehidupan di sana. Amin, saudara. Homey. Tidak membosankan buat saudara. Ada sesuatu yang kekal yang Tuhan sediakan buat saudara. Mungkin Petrus ragu-ragu. Kemudian Thomas juga dalam konteks ini saudara lihat ada Filipus juga seperti itu. Sehingga Yesus berkata, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kamu belum mengenal aku? Hal pertanyaan ditanya oleh Thomas, ditanya pada pasal sebelumnya oleh Petrus. Ayat 13, saudara. Ayat 36. Simon Petrus berkata, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ini berbicara, saudara, mengenai setelah kita hanya pendatang. Setelah kematian manusia di dunia ini, ada kehidupan kekal yang menanti kita. Di mana? Di surga. Itu hal yang luar biasa. Dan Yesus berkata, di sanalah tempat saudara dan saya. Saya hanya merasakan, saudara, kalau saudara masih mencari kebenaran, Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dia berkata, akulah jalan. Memang orang berkata banyak jalan menuju ke Roma. Banyak cara menuju ke surga. Tapi Yohanes 14 ini berkata, Yesus mengatakan, akulah jalan. Tidak ada jalan yang lain selain daripada Yesus. Amin, saudara. Dialah jalan, dialah jaminan itu sendiri. Kalau saudara punya akses dengan Yesus, otomatis surga adalah bagianmu. Kita tidak mengejar surga. Dia akan datang menjemput kita. Kita tidak berusaha dengan perbuatan baik kita. Karena dia mengatakan, akulah kebenaran. Saudara tidak berusaha untuk berbuat baik, untuk dibenarkan. Tapi Yesus membenarkan saudara. Dan dia akan membawa saudara ke rumah Bapanya. Setelah saudara dibenarkan. Dialah kehidupan itu sendiri. Dialah hidup yang kekal itu sendiri. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup yang kekal ada di dalam Kristus Yesus. Supaya mereka mengenal Engkau, mengenal Allah itu sendiri. Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar itu? Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Saudara, Yesus menyediakan tempat buat saudara. Buka hatimu saat ini. Mungkin saudara baru pertama mendengar, atau mungkin saudara sudah mendengar berita tentang Yesus. Saudara ragu. Iman saudara mungkin berpikir, benar nggak Yesus adalah Tuhan? Tapi saya mau berdoa, ini bukan masalah saudara pikir dan pertimbangkan. Untuk saudara buka hati saudara, saya percaya.
Roh Allah sedang berbicara kepada saudara. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus berkata, akulah yang kau doakan, akulah yang kau cari selama ini. Untuk kau mencapai apa yang kau doakan. Yesuslah jawabannya. Yesuslah jalan keselamatan itu. Saya percaya saudara membuka hati saudara. Dan Alkitab mau mengatakan kepada kita bahwa dalam kekristenan adalah kekekalan. Satu kali untuk selama-lamanya. Berbicara tentang kekekalan. Kekekalan di surga atau kekekalan di neraka. Tapi bersama dengan Yesus, saudara mendapatkan kekekalan itu di surga. Saudara, konsep ini Tuhan berikan buat jemaatnya, buat murid-muridnya, buat saudara dan saya. Biarlah kita membuka hati kita. Bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah kehidupan itu. Karena itu pada pagi hari ini, saya ingin berdoa buat saudara. Saudara bertanya, Tuhan, bagaimana aku bisa diselamatkan? Ada pertanyaan di dalam hatimu, dalam pikiranmu, tentang perbuatan-perbuatan baikmu. Dan kau susah mengambil keputusan. Tapi pagi hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau mengambil keputusan yang tepat. Engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau tidak perlu mengejar surga itu. Tapi kau buka hatimu. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan Dia akan membawa engkau sampai ke rumah Bapa di surga itu. Kerajaannya akan datang dan akan menuntun kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Engkau akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk keputusan-keputusan yang diambil oleh saudara-saudaraku ini. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. God bless you.